bertahan dan melaksanakan tugas tanpa meninggalkan kode etik penyelenggara pemilu, karena jangan sampai penyelenggara pemilu khususnya pengawasnya ini malah jadi korban dari semangat untuk mengawasi yang ideal, karena tidak begitu paham secara keseluruhan tentang kode etik. Biasanya itu yang paling sering terjadi, niatnya itu ingin menegakkan aturan, menegakkan tertib administrasi, tapi justru progresen sehingga dianggap melanggar kode etik dalam hal biasanya masalah krusial dalam masalah DPT. Ketika seseorang masuk DPT versinya Bawaslu tidak tertib administrasi, maka disarankan untuk didiskualifikasi. Padahal tertera secara eksplisit dalam kode etik penyelenggara pemilu itu peraturan bersama Bawaslu, KPU dan KPU nomor 1 tahun 2012 kalau nggak salah ayat 5 atau pasal 6, berupaya segala macam cara yang dibenarkan oleh etik untuk menyelamatkan hak milik seseorang. Artinya berhati-hatilah ketika kita mengedrop seseorang dari DPT. Bisa Anda bayangkan di Amerika sendiri itu ada dua kali klasifikasi, yang citizen dan memegang green card. Bedanya hanya satu toh, lainnya sama semua. Itu kalau citizen punya hak pilih, kalau memegang green card dia tidak punya. Artinya hak untuk masuk DPT itu adalah hak warga negara yang paling mewah. Sehingga kita harus berhati-hati ketika kita harus menentukan masalah administrasi, jangan sampai karena kesalahan administrasi menghilangkan hak-hak yang sangat mewah bagi warga negara. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih terakhir Pak Ade. Ya, saya kira itu beberapa yang penting ya. Yang pertama adalah sebaiknya KPU Bawaslu tidak mengintensifkan dialog secara informal dengan Despilkada supaya waktu itu tidak tersita untuk pembahasan anggaran ya, pembahasan anggaran yang sering bolak-balik, dan sementara yang menjunjung tinggi kedaulatan pemilu itu justru persiapan teknis, dan seringkali kita kasihan juga kalau Bawaslu KPU banyak terkendala untuk sekedar menegosiasikan mata anggaran yang pilkada sudah terlalu sering, pilpres sudah 5 kali, pileg sudah 5 kali. Setidaknya orang sudah punya parameter bersama lah bahwa dan hal yang seperti ini tidak usah diperdebatkan supaya KPU Bawaslu itu lebih fokus pada persiapan di lapangan. Kemudian yang kedua menarik tadi, perlu dipikirkan sekarang skim untuk menjawab isu evaluasi pemilu 2019 tentang banyaknya kerugian sumber daya manusia baik meninggal karena kelelahan dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah lebih realistis mensimulasikan beban kerja penyelenggara, entah dengan memperbanyak TPS supaya setiap TPS itu hanya 250 atau 300 pemilih, atau skim pemilu nasional lokal daerah itu dipisahkan secara lebih proporsional pada jumlahnya supaya tidak menumpuk di nasional. Kemudian yang ketiga tadi adalah ya Bawaslu juga fokus mengawasi proses rekrutmen SDM di KPU itu. Jadi misalnya surat kesehatan itu betul-betul valid, kemudian usia juga diatur, kemudian memperkenalkan mekanisme partisipatif generasi muda di tingkat desa untuk terlibat dalam sebagai penyelenggara. Kemarin beberapa dari riset juga yang saya kembangkan, ya beberapa anak muda itu juga aspirasinya sama. Ternyata ketika dibuka pendaftaran online itu mereka lebih tertarik daripada harus melapor ke kantor desa dan sebagainya. Karena ya di desa sendiri ternyata banyak problem teknis ya. Misalnya 2-3 hari menjelang penutupan baru terekspos di masyarakat bahwa ternyata ada kebutuhan. Itu pun kadang dalam situasi tertentu di desa itu masih butuh, baru kemudian terdengar di masyarakat. Nah, anak-anak muda ini tidak punya waktu untuk mengurusi surat kesehatan macam-macam ya. Nah, ternyata kalau secara online Bawaslu kan sudah mempraktikkan ya secara online, dan ternyata animo generasi muda itu sangat tinggi. Itu juga bisa sebenarnya dijadikan best practice yang di-sharing dengan KPU bareng-bareng. Kemudian yang ketiga
ketiga ya hak pemilih itu dimulai dari hak konstitusionalnya secara administratif. Nah itu yang menarik memang, meskipun KTP elektronik ini ternyata masih ada beberapa hal yang perlu kita cermati, yang ada 3 gejala ya. Yang pertama adalah pemilih pemula ya, yang tamat kelas 2, kelas 3 SMA itu ternyata tidak mudah juga ternyata langsung membaca anak-anak muda ini yang baru lepasan SMA masuk di daftar pemilih gitu. Kemudian yang kedua adalah pemilih yang merantau dengan yang meninggal dunia. Ini ternyata pencatatannya tidak secepat yang kita bayangkan. Yang meninggal maupun yang merantau itu datang pulang itu ternyata tidak secepat itu terekam di desa. Sementara di KPU sendiri itu ada keterbatasan. Kalau nggak salah dulu Mbak An mengatakan lebih dari 15.000 orang yang sulit yang tidak jelas validasinya, itu sudah kesulitan bagi KPU dengan SDM dan batas waktu yang ada untuk memvalidasi. Berarti ada batas rasio juga bagi KPU itu bisa memvalidasi seberapa persen, seberapa banyak orang dalam 3 bulan coklik itu ya, pantarli itu. Dan pantarli itu ya tergantung juga kondisi di lapangan ya. Kalau sifatnya juga terlalu mengandalkan tokoh masyarakat dan sebagainya, ternyata ada juga yang sekedar pakai ingatan aja, tidak mengecek benar di masyarakat. Nah ini yang teknis-teknis ini yang akhirnya banyak berkontribusi bisa menyampai 10-15% terhadap pemilih yang dinilai tidak partisipatif, padahal ternyata problemnya di administratif tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada para narasumber, Pak Asep, Pak Gunawan, dan Pak Dani yang pernah menemani bagi kita berdiskusi ngobrol berkaitan dengan isu-isu demokrasi dan kepemiluan gitu. Terakhir saya ucapkan terima kasih juga kepada para netizen Bawaslu Banyumas, terkhusus pemirsa setia Bawor yang telah menyimak dan menyaksikan diskusi kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan setiap hari Senin kegiatan Bawor jam 10 pagi di YouTube Bawor Banyumas, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar di setiap akun media sosial Bawaslu Banyumas agar tidak ketinggalan informasi mengenai Bawaslu dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa kami hadirkan kepada para pemirsa. Saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.